selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini, aku kedatangan tamu spesial dari Tainan. Halo teman-teman Henny, aku Fatin. Aku kuliah di salah satu kampus yang ada di Tainan. Dan sekarang ini sudah tahun ketiga naik ke-4 di Taiwan. Semester 7 ya? Semester 7. Oke, video ini bahas suka duka di Taiwan. Sebelum itu aku mau nanya nih, kamu di Taiwan udah 3 tahun ya? Kurang lebih ya? 3 tahun setengah. Betah nggak tuh? Overall betah banget. Betah banget. Belum pernah pulang. Ada banget nih. Belum pernah pulang. Oh, belum pernah pulang. Oh Oke. my God. Terus datang ke sini beasiswa apa gimana? Jadi beasiswa aku tuh beasiswa parsial dari kampus. Jadi misalnya tergantung nilai setiap semester. Kalau nilainya tidak memasuki kriteria ya nggak dapat beasiswa. Beasiswanya untuk uang sekolah atau uang jajan? Uang sekolah sama uang asrama aja. Uang jajan full dari kita sendiri gitu. Uang tiket dan segala macam biaya sendiri. Biaya sendiri. Lumayan juga ya berarti. Beasiswanya mantap. Terus kita ngomong suka dukanya ya. Mahasiswa di Taiwan. Woi. Dukanya dulu deh ya. Dukanya ini ya, mungkin karena kurang research dari awal itu kesalahan aku sendiri. Jadi tuh nggak tahu kalau kampusku ini tuh Mandarin full. Nah, itu salah satu challenge terbesar karena shock berat karena mikirnya oh pasti ada Inggris-Inggrisnya lah ya kan. Ternyata nggak semua dosen tuh bakal provide Inggris. Full Mandarin tuh bikin pecah banget. Kedua adalah aku tidak tahu ada skripsi di jurusanku. Oh my god. Jadi kan biasanya orang tuh mikirnya S1 di luar negeri nih, nggak ada skripsi, tugas akhir doang gitu kan. Tidak, teman-teman, jadi kan harus research dulu nih kampus kalian tuh haruskan skripsi atau tidak gitu. Pasti di websitenya ada ditulis. Tapi itu tergantung jurusan nggak sih? Yes, tergantung jurusan. Jadi teman-temanku yang bakery, hospit tuh semua nggak ada skripsi, magang. Kecuali bisnis. Oh, karena kamu bisnis Iya. jadi harus tetap skripsi ya? Iya, itu menyedihkan. Dan skripsinya Mandarin, teman-teman. Jadi Sebelumnya waktu kamu ke Taiwan ini bisa Mandarin? Pernah belajar? pernah belajar tapi nggak bisa. Jangan ditiru ini, tidak rajin soalnya waktu dulu tuh meremehkan kayak halah apa sih les gitu kan. Bisa lah. Sampai sih dia cuma bilang di house shit. Udah gitu. Terus waktu kesini kuliah semuanya full Mandarin dong? Yes, ya itu banyak. Berat sih itu. Ya, Terus challenge pakai bahasa di situ. tubuh? Yes, for the first time. Ini yang sangat berguna di Taiwan adalah bahasa tubuh. Ngomong sama dosen bingung nih. Ya dosennya bisa bahasa Inggris, cuma kan apa ya ngomong sama temen di kelas itu kan kayak mereka pun canggung soalnya kita dipikir nggak bisa Mandarin sama sekali. Mereka nggak bisa Inggris, kita juga bingung kita harus berkomunikasi seperti apa gitu kan. Nah itu akhirnya membuat aku mau nggak mau harus belajar. Iya, Ya, nilai positifnya harus belajar. Kepaksa ya. Tapi belajarnya ada mata kuliah di jurusan itu? Ada jadi Mandarin sendiri itu ada kelasnya atau kelas tambahan buat persiapan. Awal-awal 1 tahun itu 2 semester ada kelas tambahan matkul Mandarin. Tapi balik lagi ke orangnya, kalau dia nggak belajar serius atau nggak nambah belajar lagi nggak bakal bisa. Beneran, tergantung kalian. Susahnya Mandarin. Terus awal-awal punya temen di Taiwan tuh gimana tuh? Surprisingly Temen kuliah atau gimana? tidak. Jadi aku tuh pakai aplikasi namanya HelloTalk. Nah itu aplikasi buat belajar bahasa. Nah kebetulan nih ada salah satu orang Taiwan cewek, dia itu mau belajar bahasa Inggris. Terus akhirnya kita kontak-kontakan lah di situ, ngobrol banyak, akhirnya tanya-tanya daerah mana, Tainan. Oh, ya udah aku juga Tainan. Ya? Ketemu, udah habis ketemu, akhirnya ngobrol banyak sampai sekarang jadi teman baik. Dan dia pertama kali orang Taiwan yang ngajarin aku berbahasa Mandarin yang benar itu kayak gimana gitu. Wow, luar biasa. Baru aku bisa ngobrol sama teman kelas, gila kan? Parah. Lumayan berarti pengalaman yang tak terlupakan juga ya. Lewat aplikasi ketemu temen loh. Iya. Terus benar-benar meet up dong. Benar-benar meet up dan sering akhirnya kayak ngobrol-ngobrol, dia juga praktis Inggrisnya, aku baru diajarin. Namanya juga orang nggak bisa kan awalnya dia bingung mau tanya apa, mulai dari mana nggak tahu gitu. Terus saya dia ajarin pelan-pelan kayak gini gitu. Sumpah sih dia baik banget. Kalau nggak ada dia aku nggak ngerti sekarang gimana. For your information aja ya guys, aku kan tinggal di Taipei, terus ini di Tainan. Tainan itu kalau di Indonesia kayak lebih desa gitu lah. Iya, Jogja, Solo, kayak gitulah. Ya, jadi lebih sedikit pada pedalaman, ya kurang lebih gitu. Oke, tidak ada MRT guys. Jadi yang praktis, yang strategis itu rata-rata Taipei.
Ya, kota banget itu ya. Pengalaman tak terlupakan dukanya deh. Ada cerita apa nggak sih? Dukanya banget tuh face financially problem nih. Mau nggak mau part time kan ya. Part time terus juga itulah masalahnya adalah bahasa. Kalau kamu nggak bisa bahasa Mandarin, kamu nggak bisa ya, gitu, susah kerjanya kan. Terus itu semester pertama aku masih ingat nyoba part time itu di pabrik, di salah satu pabrik perlengkapan laptop. Itu di bagian CNC, mesin-mesin tuh, jurusan bisnis. Part time-nya mesin, dapat semua ilmunya kayak mantap. Terus cucangnya tuh aduh galak banget. Terus dia tuh nggak mau yang ngajarin kayak ini tuh kayak gini gitu. Dia tuh cuma bisa ngomel aja, nyalain kita, kamu tuh ngapain kesini kalau kamu nggak bisa Mandarin kayak gitu-gitu. Itu ngomelin abis-abisan mental ya? Abis-abisan, nangis, kelas juga belum masuk kan, belum bisa Mandarin ya. Aduh, challenge-nya luar biasa ya. Tapi setelah bisa ngelewati proses itu, pelan-pelan tahapan-tahapan lainnya tuh akhirnya kayak jadi ini loh alasan kenapa aku bener-bener harus struggle belajar bahasa Mandarin gitu. Kalau nggak gitu ya kita nggak bisa ngerubah jalan hidup kita lagi gimana gitu. Komunikasinya juga jadi susah. Apalagi di Taiwan ini banyak kan nggak ada yang bisa Inggris. Hitung jari, bener-bener hitung jari. Even Taipei lo ya, mungkin master lah yang bisa bahasa Inggris. Lingkungan aku ya, dari 30 orang temen Taiwan aku ya, yang bisa Inggris 3 orang. Oh my god, itu dikit banget, 10%. Dan kadang mereka ngomong aja tuh ada kayak logat-logat atau aksen-aksennya mereka. Jadi aku kadang, apa itu? Yes. Terus akhirnya aku bilang, bentar aku cari Google Translate pakai bahasa Mandarin aja, kayaknya lebih clear. Oke, jadi pernah kendala di bahasa gitu ya? Yes, bahasa. Oke, berpaling kita ke senangnya. Banyak nih kayaknya udah nggak pernah, bukan nggak pernah sih, belum pernah pulang gitu ya. Senangnya itu tergantung kita mau membuat itu senang atau tidak gitu. Buat itu menghadapi masalah, kalau kitanya dibuat enjoy, udah pasti kita bisa melewatin ya kan. Jadi dibuat santai ya, benar, buat santai aja. Kalau dibuat berat ya stres, mental semua udah pulang kayak dari kemarin ya. Bagus berarti ya, belum menyerah berarti. Alhamdulillah belum menyerah. Apa karena Covid jadi belum bisa pulang juga? Itu juga salah satu alasannya. Begitu. Tapi senengnya alhamdulillah overall banyak. Jadi karena dari proses kayak gitu dapat kan titik di mana ternyata masih ada loh orang baik gitu, yang tulus, yang dikasih Allah kirim ke kita buat bantuin kita gitu loh. Itu yang ngerasa kayak bersyukur banget ya. Yes, bersyukur banget, kayak dikasih nggak kebayang dapat teman dari aplikasi ya kan, teman bahasa, ketemu akhirnya jadi teman dekat gitu kayak kakak sendiri gitu. Makanya salah satu suka yang seneng ya, benar seneng. Bahagianya itu tidak bisa dideskripsikan gitu. Kalau pengalaman tak terlupakan ada nggak yang menurut kamu bikin suka banget nih sama Taiwan? Ini sih yang menyentuh, membekas banget, ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Jadi relate sama aku sebagai muslim ya. Jadi waktu itu aku di night market nih, sama juga Nana kan pengen belanja makan, pengen nyoba aja kan. Cuma kan kita terhalang, kita harus tanya itu ada babinya kah, itu darah hewan kah, atau banyak lah pentangan kan. Nah di situ posisi aku pakai kerudung dan si laopannya itu ngomong aku mau ngambil nih. Aku lupa juga nggak tanya waktu itu, masih awal aku nggak tanya. Terus laopannya bilang Mei kamu nggak boleh makan ini ada curonya. Wow, mungkin orang melihatnya biasa, tapi buat aku kayak, wow, kamu peduli gitu loh. Maksudnya tersentuh aku tersentuh banget, cuma kayak, aku nggak membayangkan apakah aku bisa mendapatkan treatment ini di negara lain. Soalnya semua keramahannya orang, itu ya, keramahannya. Orang mungkin nggak peduli ya, bodo amat kamu boleh makan babi atau enggak, kan ya orang nggak peduli. Kan kita jualan. Iya, kamu beli, aku cuan. Iya kan? Tapi dia ngasih tahu loh, Meme kamu nggak boleh makan loh, ini ada babinya. Sumpah itu terharu banget ya. Nggak bakal kulupain sama aku. Mungkin orang Thailand mungkin ya dari perilaku mungkin ada yang kurang ya, tapi gara-gara itu aku nggak bisa mentolerir kurangnya kayak gimana lagi. Soalnya itu waduh, benar-benar terharu ya. Bosnya itu nggak mikirin karena kamu beli atau nggak beli dia nggak cuan, nggak untung, tapi kamunya gimana nih abis makan ini, dia mikirin ya. Iya itu. Wah, itu mungkin juga karena di Indo kan Muslim mayoritas ya. Jadi kita mau makan apa aja kita nggak bingung, nggak ngerasain nikmatnya dihargai orang lain kayak gitu loh. Nah itu sih, itu titik di mana aku, oh my god, I love Taiwan so much. Tapi bagus sih, mungkin ada sisi perspektif orang lain yang kalau misalnya dia muslim dan dia pura-pura nggak tahu, dia tetap makan dan merasa tersinggung. Tapi bener. Bagusnya kamu merasa itu terharu karena keramahan orang itu. Terharu banget. Aku sampai nggak bisa mikir negatif waktu itu ya, kayak aku udah mau nangis gitu.
kok. Terima kasih banget ya, kamu udah kasih tahu aku gitu. Udah kasih tahu peringatan buat aku gitu ya. Ada lagi tidak terlupakan tuh waktu motor macet tengah jalan. Mogok. Hujan deras, typhoon ya. Udah badai, gak bisa nih maju, gak bisa, udah mati semua lah. Udah nangis kan, ya ampun, ini udah pulang kerja malam-malam, gak bisa, udah sampai rumah jam berapa gitu kan. Tiba-tiba tuh ada ke Taiwan dari belakang, Meme kamu kenapa, motornya rusak ya? Aku bilang nggak tahu, nggak bisa nyala. Ada bensin kan, ada, tapi nggak bisa nyala. Di stud, tahu stud kan? Apa tuh? Kayak didorong, iya, tapi pakai kaki gitu loh. Jadi dia satu kaki nempel di motorku sambil pakai motor ya. Oh ya, sampai dianterin ke bengkel, ditungguin. Gila, baik banget. Itu malaikat. Sekarang aku nggak ngerti kakaknya namanya siapa, aku lupa tanya, tapi terima kasih banyak tuh, tidak akan kulupakan seumur hidupku dengan ramah-ramah banget ya berarti. Ramah banget. Alhamdulillahnya itu yang aku alami, jadi berasa tersentuh. Terima kasih atas keramahan orang Taiwan. Taiwan friendly banget berarti ya. Friendly banget. Ini pertama kali aku dengar cerita tentang orang Taiwan sebaik itu sih, di luar prediksi aku dan perspektif aku ya. Jadi waktu aku dengar, ada juga ya orang yang masih seperti itu ya. Masih berasa apa ya? Kindness still exists. Iya, kebaikannya bisa aku rasakan gitu. Oke, selama 3 tahun di Taiwan nih, ada nggak makanan kesukaan kamu di Taiwan? Nyoromian. Iya. Oke. Chow tofu itu love hate. Pertamanya hate banget, baunya nggak bisa termaafkan kan. Terus dipaksa sama temanku, akhirnya suka, jatuh cinta sama chow tofu. Gimana tuh? Aku pertama kali makan aku muntah dan aku nggak jadi ngevlog hari itu. Oh ya, terus abis itu nggak makan lagi? Nggak makan lagi. Sampai hari ini. Oh my god, trauma. Terus aku berasa nggak enak kok. Soalnya waktu aku cobain chow tofu itu kayak bau tahu busuk gitu ya. Pas aku makan aku langsung keluar itu dengan otomatis. Oh my god, kayaknya aku rasa kalau aku food reviewer itu bisa banget kayaknya. Bukan karena makanan khas Taiwan. Iya, bukan masalah restorannya ya, tapi emang baunya nggak masuk aku. Ya emang nggak masuk akal baunya, teman-teman. Kalian harus coba kalau kalian ke Taiwan, masuk naik market, baunya udah semerbak kemana-mana. Itu bisa nempel lagi. Nempel di baju. Bagus loh, kamu suka. Kalau kita kapan-kapan kuliner bareng ya, aku ngobrolin kamu aja. Harus di video. Aku videoin kamu aja. Bagaimana ekspresi makan chow tofu. Dan aku inget banget, aku nggak enak banget sih sama si ini lawannya sama bosnya, benar-benar ekspresi aku bilang bukan masalah yang nggak enak, aku nggak bisa nerima karena kan selera lah ya. Iya benar, balik kau. Tapi aku masih berasa nggak enak sih, cuman akhirnya aku nggak filming itu, nggak bikin video. Oke, terus kalau minuman kemarin sih baru menemukan apa tuh? Matcha, chia cencu, chia pingcilin. Oh sumpah, yang Tis punya, merek Tis punya. Tis kayaknya di Taiwan. Oh masa di Taipei belum ada kayaknya. Tis really? Apakah itu coba nanti kirimin gambar ya, aku coba cari di Taipei. Itu Taipei enak harusnya banget. Ada. Soalnya Taipei itu komplit banget berbagai. Aku udah nyoba kebuka, tapi nggak senempel itu rasanya. Oke, berarti warnanya bawahnya putih, hijau, hitam. Iya, ada cencu-cencunya. Kalau nggak mau chia cencu bisa. Tapi es krim chia cencu aneh gak? Awalnya aku mikir gitu, tapi aku coba enak banget. Terus es krim tambah boba. Iya. Nggak bisa dibayangkan kan, tapi kalian harus coba, semua merancik. Bentar lagi kita coba deh keluar, kita cari. Siap. Oke, terima kasih Fatin udah mampir. Kita udah ngomong suka senang di Taiwan. Terus masih ada 1 episode lagi. Mau tahu apa itu setelah yang satu ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow kita di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Indonesia. Bye-bye. Kalau orang Taiwan friendly gak sih sama orang-orang yang berhijab? Based kayak on my perlakuannya. Based on my experience tuh sangat